Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tuqata syarta li qubulil a'mal wa faddalana bihaqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini, hingga saat ini, di penghujung Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apakah karena kita beruntung dibandingkan orang-orang lain, atau mungkin karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal pahala, menyiapkan bekal yang akan kita bawa nanti di akhirat. Selain rasa syukur yang kita ucapkan melalui lisan, tentu rasa syukur itu harus kita manifestasikan, harus kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan tausiah yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tahukah engkau orang-orang yang paling pelit di dunia ini? Orang yang paling pelit di dunia ini adalah apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Jangankan kita sebagai seorang manusia, malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas nabinya. Apalagi kita yang pastinya akan membutuhkan syafaat di hari kelak nanti. Karena hanya Nabi Muhammad lah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat terhadap umatnya. Hadirin sekalian, asatiz wal asatizat, siswa-siswi SD Islam As-Safa yang berbahagia dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, hal yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun judul tausiah pada sore hari ini yang akan saya bawakan yaitu keutamaan sebelum berbuka puasa. Hadirin sekalian, sebelum berbuka puasa tentunya banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Terutama di bulan suci Ramadan, pada umumnya kita bisa melihat di jalanan, di tempat-tempat keramaian, begitu banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk menyiapkan makanan untuk berbuka. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga kita butuhkan. Namun yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini yaitu
bahwa ada hal yang lebih utama untuk kita lakukan selain daripada berburu takjil, menghabiskan waktu di jalanan bermacet-macetan menjelang berbuka puasa. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi berkata, ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu doa orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang-orang yang terzalim. Hadirin yang berbahagia, nah, kita sebagai orang-orang yang sedang berpuasa, ini merupakan sebuah momen yang tidak bisa untuk kita lewatkan. Karena pada saat inilah doa kita diijabah. Lebih spesifik lagi, para ulama sepakat bahwa apakah doa itu selama bulan puasa atau ada waktu-waktu tertentu. Para ulama sepakat bahwa waktu yang paling mustajab yang paling mudah untuk Allah kabulkan doa itu ialah menjelang berbuka puasa. Tentunya amalan lain yang bisa kita lakukan selain dari berdoa, tentu kita mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, menyebut asma Allah, memuji Allah, dan kita tutup dengan berdoa. Nah, pada waktu menjelang berbuka puasa itu merupakan doa di mana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merupakan zat yang tidak pernah berbohong atas perkataannya. Jika Allah berkata waktu itu adalah waktu yang doanya tidak akan kutolak, maka Allah benar-benar serius dengan perkataannya. Allah tidak akan berbohong kepada umatnya. Hadirin yang berbahagia, berburu takjil itu merupakan memang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya kita semuanya. Tapi alangkah baiknya kita mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada siswa kita, kepada keluarga kita bahwa tidak perlu berlama-lama untuk menghabiskan waktu hanya sekedar berlengah-lengah menjelang berbuka puasa. Karena hal itu hanya mendatangkan hal-hal yang sia-sia saja. Waktu 1 jam yang seharusnya bisa kita isi dengan berzikir dan berdoa, habis hanya di perjalanan saja untuk mencari takjil untuk berbuka puasa. Alangkah baiknya kita duduk di rumah, kita berzikir kepada Allah bersama keluarga dan berdoa. Apapun yang kita minta, insya Allah akan Allah kabulkan. Karena ini merupakan janji Allah, bukan janjinya manusia, tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pelan-pelan tentu budaya yang tadi saya sebutkan, berburu takjil sampai berjam-jam, sampai waktu berbuka tiba, tentu pelan-pelan kita berusaha untuk menghilangkannya sedikit demi sedikit. Tidak menutup kemungkinan bahwa jika saudara kita atau keluarga kita tidak kita sampaikan dari awal, sampaikan ketika mereka masih muda, ketika mereka masih kecil, hal ini tentunya akan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat sulit untuk kita hilangkan. Mulailah dari diri sendiri, kerjakanlah hal-hal yang tentunya bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Apa yang menjadi hajat kita di dunia ini akan Allah kabulkan, insya Allah. Hadirin sekalian, demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.